Yuk lari. Ini kalau lari. Lompat. Ini seorang sih. Halo guys, balik lagi sama gua Febian dari Kepoin Tekno, dan di tangan gua ini udah ada gimbal HP terbaru dari VIUTech, yaitu VIUTech Vlog Pocket 2. Dan di video ini guys, gua bakal kasih tahu kalian 8 hal penting ya seputar gimbal ini, termasuk juga kelebihan dan kekurangannya. Oke, hal pertama yang pengen gue kasih tahu ke kalian semua adalah apa aja yang kalian dapetin kalau beli gimbal ini. Yang pertama, kalian bakal dapat boxnya tentunya ya. Dan ini gue dapetin dari Denka Pratama Indonesia. Kalau kalian beli di Denka Pratama bakal ada hologramnya kayak gini ya, dan dapat garansinya juga. Terus kemudian yang kedua, ini kalian bakal dapat buku panduan ya, baik dalam bahasa Indonesia atau juga bahasa Inggris ada guys ya. Kemudian kalian juga bakal dapat ini ada mini tripod yang sekaligus bisa jadi kayak stand ya, jadi bisa kalian taruh di atas meja dan juga bisa jadi extender dari holder gimbal ini guys. Kemudian tentunya bakal dapat gimbalnya juga yang bakal kita jelasin juga nanti kayak gimana fitur-fitur dan gimbalnya ini. Dan terakhir dapat ini ada pouchnya, ini pouch dari kain ya, dan cukup lembut, bisa kalian pakai buat naruh gimbalnya ya, tipikalnya tali kayak gini guys. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ya masuk untuk kejelasin hal kedua, yaitu tentang desain dari gimbal ini guys. Oke, untuk desainnya, dia ini gimbal yang cukup portable, juga praktis ya, karena dia bisa dilipat ya, alias foldable, dan ukurannya ya sekitar setelapak tangan gue ini, jadi bisa kalian kantongin kalau kalian mau. Dan dia ini juga cukup ringan guys, 272 gram aja, karena bahannya emang ini plastik ya semuanya. Jadi untuk holdernya ini juga plastik, tombol-tombolnya plastik, armnya ini juga dari plastik, dan ya semuanya basically plastik. Dan di depan ini kalau kalian perhatikan kayak ada pattern ya, tapi ini bukan rubber atau apa, lapisan apa, ini juga plastik, cuman yang dikasih kayak apa sih, pola kayak gini ya guys. Cuman cukup ngebantu lah kalau buat dipegang, jadinya lebih keset aja gitu. Oke, itu tadi untuk desain dan juga bahannya guys. Dan sekarang yang ketiga, kita mau ngomongin tentang bagian-bagian dari gimbal ini. Jadi gimbal ini dilengkapi satu ini ya, ada seperempat untuk screw ya, jadi kalian bisa masukin aksesorisnya kayak mini tripodnya itu di sini guys. Dan ini kalau kalian pasang juga bisa jadi apa ya, pegangannya lebih panjang ya, lebih enak, atau juga bisa jadi stand yang bisa kalian taruh di meja misalnya. Kemudian bagian yang lainnya di sini ada triggernya ya, ini tombol triggernya. Ntar bakal gue jelasin juga untuk masing-masingnya. Terus ada zoom in zoom out, ada juga, nah ini ada apa namanya ini, joystick ya, dia punya joystick juga. Terus ada tombol mode, shutter kamera, juga record video. Dan di sini ada port. Nah, portnya ini untuk charging, dia pakainya udah USB Type C, jadi udah gampang lah ya untuk cari chargernya. Dan kabelnya juga kita dapat juga. Terus ada tombol on off juga. Dan kemudian di masing-masing aksisnya ini ada locknya ya, yang ngemudahin kita sebenarnya kalau lagi dilipat. Jadi ini ada kunciannya, nah kayak gitu guys. Ini juga bisa dikunci. Di atas sini juga ada kunciannya, dan di sini juga ada kunciannya. Jadi semuanya ini ada kunciannya ya. Dan kemudian di sini itu ada di holdernya, di balik holdernya itu ada lapisannya, dia kayak rubber yang lembut tapi juga apa ya, kayak empuk ya. Jadi untuk HP itu kalau kalian masukin di sini nggak perlu khawatir kayak lecet atau tergores. Begitu juga yang ada di bagian penjepitnya, ini juga ada lapisan rubbernya, jadi enak ya. Terus kemudian dia juga pakai sistem pegas, jadi kalian bisa tarik gini, dan ini nggak terlalu berat ya. Kalau HP kalian 7 inch ke bawah itu bisa support guys di gimbal ini. Dan yang keempat, sekarang gue mau kasih tahu kalian gimana cara setupnya. Dan cara setupnya ini sebenarnya simple banget ya dibandingin dengan cara setup gimbalnya kamera. Jadi kalian tinggal berdiriin aja gimbalnya, terus kalian tinggal pastikan tulisan VIUTech-nya ini ada di atas ya. Jadi tinggal tarik dan masukin HP-nya, dan seimbangin guys sebisa kalian ya. Jadi seseimbang mungkin lah. Terus kemudian kalau dirasa udah cukup seimbang ya, kali digeser-geser gini aja. Dan kalau dirasa udah cukup seimbang, maka kalian tinggal aktifkan atau nyalakan pakai tombol power yang ada di samping ini. Jadi tekan tahan aja. Nah, dia bakal langsung nyala ya, dan langsung
seimbang guys untuk gimbalnya ini. Dan ya sekarang sebenarnya dia bisa kalian pakai buat kayak di aplikasinya VU, atau juga bisa kalian pakai di aplikasi kamera bawaan. Tapi kalau di VU ini bakal lebih banyak fiturnya ya, karena dia emang aplikasi bawaan dari gimbalnya, dan aplikasinya namanya VU On. Kalau kalian konekin, dia langsung bakal connect ke aplikasi ini secara wireless menggunakan Bluetooth 5.0, dan itu connect-nya juga bisa dibilang instan ya. Nah, ini kalian bisa kendalikan aja langsung pakai apa namanya, joysticknya ya. Dan ya kayak gini, intinya udah siap buat dipakai, jadi dia bakal langsung nyetabilin guys. Nah, untuk payloadnya sendiri, dia bisa menghandle ya, mengangkat HP yang beratnya sampai di 250 gram dan ukurannya sekitar 7 inch ke bawah. Jadi kalau HP kalian masih di batas itu sih, masih bisa kalian pakai di gimbal ini guys. Kemudian untuk desainnya sendiri, kalau udah nyala kayak gini, jadi untuk armnya sendiri dia miring ke kanan ya, dia kayak bengkok ke kanan. Ini sebenarnya tujuannya kalau misalkan kalian pakai kamera yang wide angle, kan sekarang HP rata-rata udah punya wide angle ya, itu bisa dipakai karena tampilan di sini nggak ketutupan sama armnya. Biasanya kalau yang tipikalnya lurus itu bakal ketutupan guys sama armnya, tapi karena dia armnya miring begini, maka wide angle bisa kalian pakai di gimbal ini, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang yang kelima, ini gue mau kasih tahu ke kalian semua apa aja fitur-fitur dari VUTech Vlog Pocket 2. Yang pertama dari tombol-tombolnya ya, jadi ada zoom in, zoom out. Ini bisa dinikmati kalau kalian pakai aplikasi VU On. Tapi kalau kalian pakai aplikasi kamera bawaan, zoom in, zoom outnya gue coba nggak bisa jalan ya. Terus kemudian untuk tombol triggernya sendiri, dia bisa jadi kayak tombol reset. Kalau kalian tap 2 kali, dia bakal otomatis ke tengah ya, reset, balik posisi awal lagi. Kemudian kalau kalian tekan tahan, ini bisa lock ya, jadi bisa lock. Kita gerak-gerakin gimbalnya juga dia tetap kekunci ya, kekunci di posisi yang sama. Dan kalau kalian lepas, nah maka dia balik lagi ke unlock gitu ya, pennya ngikut, terus kemudian tiltnya ngikut ya kan. Tapi kalau pengen lock ya tinggal tekan tahan gini aja guys ya. Kemudian di depan itu ada joystick ya, dimana joystick ini tentunya buat ngendaliin gimbalnya. Jadi kalian bisa gerakin ke kiri, kanan, atas dan bawah ya. Kemudian selain itu juga ada tombol di sini, kelihatan ada tombol mode ya. Tombol mode-nya ini bisa ganti-ganti mode sebenarnya, tapi juga yang paling berguna mungkin bakal memudahkan kalian untuk pindah dari mode portrait ke landscape dengan tap 2 kali kayak gini. Jadi kalau kalian misalkan mau live Instagram atau TikTokan mungkin ya, itu bisa pindah tanpa harus pindah manual. Jadi semuanya otomatis guys pakai mode ini. Dan kemudian ada juga tombol shutter ya untuk foto, dan ini kalau kalian tekan tahan itu dia burst, jadi ngambil foto terus. Terus kemudian di sini ada tombol video ya, ini juga untuk langsung record video. Dan sebenarnya di sini untuk aplikasinya sendiri fungsinya juga cukup banyak, ada zoom, AI tracking dan yang lainnya. Tetapi kalau kalian lebih memilih fitur dari kamera utamanya, karena biasanya HP kan kalau pakai kamera bawaan itu hasilnya yang paling bagus, udah teroptimasi ya, itu sayangnya tombol-tombolnya ini nggak bisa berguna guys. Jadi untuk shutter dia nggak jalan, untuk video dia juga nggak jalan ya, dan untuk mode-nya juga nggak jalan. Tapi ya tombol-tombol kayak joystick tetap bisa karena dia ngedarakin untuk posisi gimbalnya ini jadi nggak ngaruh mau aplikasi kamera apa yang kalian pakai, tetap bisa ya untuk joysticknya ini. Oke, jadi itu untuk fitur-fiturnya. Dan sebenarnya kalau dari sisi fitur sendiri, mungkin yang fitur maksimal itu bakal kalian dapetin dari aplikasi VU On-nya. Jadi kalau kalian pakai VU On, maka semua tombol-tombol dan juga semua fungsi-fungsi yang ada di gimbal ini bakal termanfaatkan dengan baik ya. Tetapi kalau kalian pakai kamera bawaan, nah nggak semua tombolnya bisa kalian pakai di gimbal ini guys. Kemudian yang keenam, ini gue mau kasih tahu seberapa bebas ya atau gerakan dari gimbal ini. Jadi gimbal ini nggak berputar 360 derajat untuk pennya. Jadi untuk pennya sendiri dia 330 derajat aja. Jadi dia bisa kepentok ya di sini bagian kunciannya, karena ada kunciannya, dia bakal kepentok di situ. Jadi nggak bisa terus muter ya, tapi udah lebih dari cukup menurut gua kalau pen sampai 330 derajat. Kemudian untuk
ininya apa namanya, tiltnya ini juga cukup luas ya. Jadi tiltnya ini bisa sampai 323 derajat. Jadi kalian bisa miring-miringin kayak gini guys ya. Gerakannya juga bisa nyentabilin banget. Nah, yang kurang luas itu adalah tiltnya. Jadi untuk tiltnya sendiri dia cuman bisa 165 derajat. Jadi kalau kalian perhatikan ya, di sini dia kepentok ya, tak ya. Jadi ini 165 derajat ya. Tetapi kalau untuk stabilization ini nggak ada masalah ya, karena dia bisa menghandle atau meredam getaran-getaran ya dari 3 aksis, dan tiltnya juga masih dalam sudut yang bagus sih untuk stabilization ya. Oke, sekarang yang ketujuh guys, gue mau langsung aja kasih tahu kalian gimana perbedaan ya atau perbandingan antara rekam video pakai gimbal ViewTech Vlog Pocket 2 ini dengan nggak pakai gimbal ini guys. Jadi sekarang langsung aja kita keluar untuk nyobain gimbalnya. Oke guys, ini contoh hasil rekaman kamera depannya ya kalau kita pakai gimbal ViewTech Vlog Pocket 2, dan ini gua rekam videonya pakai kamera selfie dari iPhone 11 Pro Max. Jadi hasilnya kayak gini. Ini kalau kita jalan ya, dan gua mau coba lari guys. Yuk, 1 2 3 go. Oke, ini kalau kita lari pakai gimbal ViewTech Vlog Pocket 2 ya. Hasilnya kayak gini. Wow, stabil banget ya. Oke. Kayak gitu guys, dan kita mau coba kalau gimana kalau kita lebih ekstrim lagi, yaitu lompat ya. Yuk, 1 2 3. Stabil banget ini untuk Vlog Pocket 2 nya. Mantap. Oke, sekarang kita nyoba kamera belakang ya kalau kita pakai gimbal ViewTech Vlog Pocket 2. Yuk, langsung. Ini jalan guys ya, by the way. Kita jalan dulu. Jalan apa lari? Ini gua jalan. Kalau jalan saya stabil ini ya. Jadi sebenarnya kamera belakangnya dari iPhone 11 Pro Max itu ada OIS-nya, cuman ditambahin gimbal ini makin bagus ya. Dan gua ngos-ngosan by the way. Sekarang kita mau lari. Oke, ini kalau kita lari. Mulus banget. Oke ya. Kita mau putar. Wow. Oke. Lompat. Oke, jadi kayak gitu untuk hasil rekaman kamera belakang dari iPhone 11 Pro Max pakai gimbal ViewTech Vlog Pocket 2. Ngos-ngosan parah. Dan ini sekarang, ini kalau kita rekam kamera depan dari iPhone 11 Pro Max ya, nggak pakai gimbal ViewTech Vlog Pocket 2. Hasilnya kayak gini guys. Ya, ini kalau kita jalan by the way ya. Jadi ya real dari kamera iPhone ya. Ini kamera selfie-nya by the way. Yuk, segini kalau jalan kayak gini. Sekarang kita mau coba lari ya. Larinya hancur, goyang banget larinya. Oke, ini larinya guys. Lompat. Wow. Wah, ini nggak bisa ditonton kali ya kalau hasilnya kayak gini ya. Gimana, beda banget ya sama yang tadi. Nah, sekarang gue mau coba untuk kamera belakangnya kalau nggak pakai gimbal kayak gimana. Oke, sekarang kita nyobain guys. Ini kamera belakangnya kalau nggak pakai gimbal ViewTech Vlog Pocket 2. Dan ya, ini kamera belakangnya udah ada OIS-nya ya by the way. Hasilnya kayak gini. Ini kalau mentahan dari kamera iPhone 11 Pro Max ya kalau kita jalan. Oke, dan sekarang coba kita lari guys. Goyang-goyangnya kerasa ya. Oke, kita putar. Wow, yuk lari. Ini kalau lari lompat. Ini seorang sih. Kayak gini guys hasilnya. Gimana menurut kalian? Beda banget gak? Beda ya, beda banget. Nah, kayak gitu untuk hasilnya ya. Beda banget antara kita rekam pakai gimbal dan nggak pakai gimbal. Meskipun HP-nya udah ada OIS-nya, tetap nggak bisa sestabil kalau kita pakai gimbal ViewTech Vlog Pocket 2 ini. Dan kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar gimana menurut kalian hasil rekaman video dengan dan tanpa menggunakan gimbal ini guys. Dan sekarang kita lanjut lagi ke hal yang ke-8 yang pengen gue kasih tahu tentang gimbal ini, yaitu baterainya. Jadi untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya 1300 mAh dan bisa kalian pakai sampai sekitar 8 atau sampai 9 jam guys untuk pemakaian. Jadi dalam satu kali charge yang ngecharge-nya itu sekitar 1,5 jaman lah ya. 1,5 jam itu bisa kalian pakai sampai 9 jam penggunaan. Jadi menurut gua udah worth it banget kalau kita pakai buat rekaman outdoor ya.
Dan kemudian lanjut untuk hal yang ke berapa tuh? 10. Kok 10? Oke, sekarang yang ke-9 gue mau langsung kasih tahu aja ke kalian semua kelebihan dan kekurangan dari VUTech Vlog Pocket 2 ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Jadi untuk kelebihannya dari yang gue rasain setelah pakai gimbal ini, yang pertama adalah ringan. Ya, jadi ini tuh ringan banget, kita pakai gimbal ini nggak ngerasa capek sama sekali. Kemudian dia juga portable ya, jadi bisa dilipat, bisa dikantongin, bisa ditaruh tas, praktis banget. Dan juga kemudian dia bisa nyetabilin hasil rekaman video itu dengan beda banget guys. Jadi mau HP pakai OIS ataupun pakai Ace itu nggak bisa sestabil kalau kita pakai gimbal VUTech Vlog Pocket 2 ini. Terus kemudian untuk setupnya sendiri atau balancingnya juga gampang banget dan nggak harus terlalu balance juga ya. Kita bisa atur aja dengan mudah dan kemudian kita nyalain dan dia bakal langsung siap untuk dipakai. Kemudian dia ada mode landscape dan mode portrait langsung ya, tanpa harus kita atur secara manual. Jadi itu juga jadi salah satu kelebihannya. Dan kemudian baterainya ini juga kelebihan yang penting banget di gimbal ini, karena baterainya ini awet banget guys, sampai 9 jam penggunaan dalam sekali charge. Nah, kalau kekurangannya ini yang gue rasain ya, ada di build quality. Jadi gue ngerasa kalau build quality dari VUTech Vlog Pocket 2 ini cukup cheap ya, karena dia plastik semua. Kemudian selain build quality ini juga locknya yang kurang begitu rapat guys. Udah, itu aja untuk kekurangannya. Ini untuk harganya sendiri ya, sekarang dijual di DNK Pratama sekitar 1 jutaan rupiah. Dan kalau kalian pengen beli, linknya udah gua taruh di deskripsi video ini guys. Dan ya itu dulu video review sekaligus sharing gua tentang gimbal VUTech Vlog Pocket 2. Dan kalian bisa sampaikan di kolom komentar kalau masih punya pertanyaan ya tentang gimbal ini, atau mungkin punya pendapat juga bisa kalian sampaikan. Dan gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.